di tamanku kira. Bu guru datang dengan senang hati. Berharap mendapat respon yang bergembira. Oke. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, memupuk rasa kebangsaan kalian, kita menyanyikan lagu wajib dulu yuk. Oke, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila ya. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu guru punya pertanyaan, ya. Coba kalian tadi sebelum berangkat sekolah, siapa yang sarapan? Saya. Kok sedikit ya yang sarapan? Ya, kalian sarapan pakai apa? Ayam, pakai nasi, ya. Kemudian kenapa kalian kok sarapan dulu di rumah? Biar kenyang. Terus menghemat uang agar dapat energi atau tenaga. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke kelompok 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup jadi dalam rantai yang berperan makanan sebagai ada 3 ya. produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan Ada 3 tadi ya. Ada produsen, ada konsumen, dan ada satu lagi namanya pengurai. Oke, kita lanjut. Produsen itu apa artinya? dan makanannya sendiri. Makhluk hidup Kemudian, yang buat makhluk makanannya hidup yang berperan sendiri. sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Oke. Ya, seperti hewan hidup. Ya, tadi ada produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Siapa yang bisa membuat makanan sendiri? Biasanya siapa? Dia nggak makan dengan yang lain-lain. Dia membuat makanan sendiri. Itu diduduki oleh apa? Tumbuhan ya. Produsen pasti diduduki oleh tumbuh-tumbuhan. Terus kemudian konsumen. Konsumen, ada konsumen tingkat pertama itu diduduki oleh hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Oke. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Ya, konsumennya ada 3. Konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat pertama adalah diduduki oleh hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Yang konsumen kedua dan ketiga itu diduduki oleh hewan karnivora. Makan apa ini hewan karnivora? Daging. Pintar. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Perhatikan Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2.
ulang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan digunakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kalian sudah melihat video ya, video tentang rantai makanan. Oke, dari video tadi ada beberapa yang kita dapatkan ya. Yang pertama, bahwa dalam pengertian rantai makanan dulu apa tadi? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Urutannya bagaimana? Bahwa dalam urutan rantai makanan itu ada produsen, ya. Produsennya siapa? Produsennya tumbuhan. Kemudian setelah produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, ya. Konsumen tingkat 1. Siapa? Hewannya siapa? Hewan golongan herbivora. Konsumen tingkat kedua dan ketiga itu diduduki oleh siapa di video tadi? Binatangnya ular, tapi golongan binatangnya adalah hewan karnivora, hewan pemakan daging. Kemudian yang terakhir, urutan yang terakhir adalah siapa? Habis produsen, konsumen, kemudian siapa yang terakhir? Pengurai atau dekomposer, ya. Jadi begitu ada urutannya, kembali lagi ke produsen. Begitu berulang-ulang. Bedanya hanya kalau di ekosistem sawah hewannya beda-beda, laut juga beda-beda, hutan juga beda-beda seperti contoh dalam video. Ya, dari sini apa ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah jelas, Bu Guru membagi kalian dalam 3 kelompok yang sudah saya bagi terlebih dahulu ya. Masing-masing kelompok kalian buat rantai makanan berbeda-beda ya. Kemudian setelah kalian membuat rantai makanan, saya minta perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menjelaskan tentang rantai makanan yang kalian buat. Oke? Siap? Siap. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 1. Ini ada tugasnya, sudah siapkan. Kelompok 2. Bisa langsung kerja ya. Kelompok 2. Terus ditempel ya.
Tunjuk ya. Kemudian Burung pipit dimakan oleh ular. oke. Burung pipit adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Ular dimakan oleh burung elang. Ular adalah konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Burung elang mati sehingga menjadi jamur atau pengurai. Burung elang adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen buta. Jamur atau pengurai menguraikan daun kainnya lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang dipakai tanaman untuk berfotosintesis. Ya, coba perhatikan. Sudah? Sudah? Ya, ini presentasi dari kelompok 3. Coba diperhatikan bahwa dalam ekosistem apa ini? Dalam ekosistem dalam rantai makanan yang ada di sawah itu dari padi dimakan burung pipit, pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang dan kembali diuraikan oleh jamur. Ini terjadi secara berurutan dan membentuk lingkaran. Ada pertanyaan dari yang kelompok lain? Tidak ada? Ya. Sekarang boleh kembali dan kita beri aplaus terhadap kelompok 1. Bagus ya? Bagus ya penampilannya kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan perwakilannya maju ke depan. Ayo maju ke depan sini. Ada ke temannya? Ini ke temannya. Ya. Nah, coba yang lain diperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai produsen. Kelinci dimakan oleh serigala. Coba ditunjukkan kelincinya yang mana? Ya. Kelinci adalah konsumen tingkat 1. Ya. Serigala dimakan oleh harimau. Serigala adalah konsumen tingkat 2. Harimau mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Harimau adalah konsumen tingkat 3. Jamur menguraikan bangkai dalam tanah dan diserap kembali oleh burung untuk berfotosintesi. Ini hasil dari kelompok 2. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Guru, dari kelompok 2 rantai makanannya ini terjadi di mana? Di ekosistem mana? Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau diuraikan oleh jamur ketika dia mati ya. Itu terjadi di mana itu? Di hutan ya. Ini adalah contoh dari ekosistem atau rantai makanan yang terjadi di hutan ya. Ada pertanyaannya lagi? Benar sudah paham? Sudah. Silakan kembali beri aplaus pada kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Sudah siap? Silakan maju ke depan. Jangan lupa sampaikan ekosistemnya ya, atau yang terjadi di mana rantai makanannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
dari kelompok 3 tentang rantai makanan yang terjadi di mana? Di laut. Tetap ada produsen, konsumen, dan pengurai. Bedanya kalau di laut, produsennya bukan tumbuhan hijau, tapi di situ adalah fitoplankton. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Silakan kembali dan berikan aplaus kepada tidak. Alhamdulillah, ternyata kalian presentasinya bagus-bagus ya, baik sekali, dan kalian Ibu harap semuanya sudah jelas ya. Oke, nah sekarang kalau kalian sudah paham, Ibu sekarang akan memberikan evaluasi di HP kalian. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking dulu ya. Agar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Siap? dari kegiatan pembelajaran kita. Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran yang sudah
kita laksanakan. Oke? Yang pertama, apa yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, apa deh? Apa deh? Yang pertama adalah pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Yang kedua, dalam rantai makanan siapa saja yang berperan? Yang berperan adalah produsen, konsumen, dan pengurang. Yang kesimpulan yang ketiga. Produsen, siapa yang menduduki produsen? Tumbuhan hijau atau organisme autotrof, yaitu tumbuhan. Karena apa? Tumbuhan bisa apa? Bisa membuat makanan sendiri. Yang selanjutnya, ya, yang tadi Ibu bilang, konsumen tingkat pertama siapa yang menduduki? Herbivora. Konsumen kedua dan selanjutnya diduduki oleh karnivora, hewan pemakan daging. Nah, yang terakhir adalah decomposer. Siapa yang menduduki decomposer? Jamur dan bakteri. Oke, ya. Dari pembelajaran kita hari ini